Halo Sobat Dikmas, bertemu kembali dengan kami. Pastinya teman-teman sudah menantikan kapan rilisnya Dapodik baru untuk pendataan tahun 2023-2024. Nah, di sini sebagai operator ada beberapa hal yang harus disiapkan supaya lancar dalam penginputan data di Dapodik. Nah, di sini kita akan bahas satu persatu apa saja yang harus dipersiapkan matang-matang oleh operator sekolah, karena di Dapodik yang terbaru ini akan banyak kejutan untuk semua lembaga pendidikan, khususnya untuk lembaga PKBM maupun SKB. Oke, ingin tahu apa saja yang harus disiapkan? Yuk langsung saja kita bahas satu persatu. Untuk yang pertama yang harus disiapkan oleh operator Dapodik, yang pertama yaitu berkas peserta didik baru. Pasti ya kalau ini. Dan teman-teman harap mempersiapkan syarat-syaratnya untuk pendataan. Yang pertama adalah ijazah. Ijazah ini atau surat keterangan lulus apabila belum ada ijazahnya, untuk melihat data peserta didik dari mana lulusan peserta tersebut. Nah, di sini nanti kita bisa menarik data dari sekolah yang menerbitkan ijazah. Pastinya teman-teman sudah tahu cara menarik data PD tersebut. Kemudian ada akte kelahiran apabila memiliki akte kelahiran. Kemudian adalah kartu keluarga. Kartu keluarga ini baik peserta didik baru maupun peserta didik yang lama. Untuk apa? Untuk mengupdate terutama adalah NIK, kemudian nama ibu kandung, dan data-data lainnya yang menyangkut peserta didik. Kemudian kartu Indonesia Pintar bagi yang memiliki. Dan khusus bagi siswa yang pindahan, pastinya harus ada surat mutasi ataupun surat rekomendasi dari dinas supaya kita bisa menarik data peserta didik tersebut. Karena apa? Tanpa surat mutasi kita tidak tahu dari mana peserta didik tersebut dan sudah dikeluarkan atau belum dari Dapodik. Apabila belum, pastinya kita bisa konfirmasi ke lembaga tersebut ya. Kemudian melihat rapor. Jadi di sini rapor adalah sebagai rekam didik peserta sampai tingkatan apa peserta didik tersebut di lembaga sebelumnya. Apabila peserta didik tersebut tidak memiliki rapor, kita tidak akan bisa mapping ke rombel yang tepat pastinya ya. Jadi rapor ini wajib bagi siswa pindahan dan juga surat mutasi tersebut. Kemudian yang kedua adalah berkas PTK, baik PTK baru maupun lama. Di sini pastinya harus kita validkan untuk ijazahnya. Bagi PTK yang belum ditambahkan untuk jenjang pendidikannya atau belum verifikasi ijazah, pada info GTK kita bisa verifikasi melalui data ijazahnya. Kemudian kartu keluarga. Nah, kartu keluarga ini untuk mengupdate data apabila ada yang invalid ataupun yang tidak sesuai. Jadi kita bisa sesuaikan dengan data KK terbaru. Bagi PTK baru pastinya kita untuk menginputkan data atau memasukkan data PTK untuk usulan melalui operator yayasan. Yang ketiga adalah SK pengangkatan apabila ada PTK baru di lembaga induk. Kemudian surat penugasan untuk PTK yang non-induk dan SK pembagian tugas pastinya ya, supaya bisa ditarik atau di mapping oleh operator dinas sesuai surat penugasan lembaga. Kemudian sebagai operator pastinya ada beberapa perangkat yang dibutuhkan. Tidak hanya guru saja yang memiliki perangkat, tetapi operator pun juga memiliki perangkat. Yang pertama adalah komputer atau laptop Dapodik ya, ini pasti apabila operator tidak memiliki komputer atau laptop untuk Dapodik ya tidak akan bisa. Kemudian arsip data Dapodik 2023. Jadi saat kita cut out Dapodik kemarin dan teman-teman sudah mendownload profil ataupun mencetak SPTJM, pasti memiliki arsip data. Kemudian yang ketiga adalah data lembaga yang terbaru. Apabila ada penambahan terutamanya pada Sarpras,
kita harus memiliki data tersebut, baik itu komputer atau ada penambahan gedung atau ada penambahan yang lainnya. Jadi teman-teman bisa nanti untuk langsung ditambahkan pada Dapodiknya. Yang terakhir adalah KOSP di tahun ajaran yang baru. Karena di sini nanti teman-teman pastinya untuk menginputkan pembelajaran dan juga jadwal ya. Jadi untuk KOSP ini adalah hal yang harus kita ketahui, khususnya bagi lembaga yang baru mendaftar IKM di tahun 2023 dan bisa diterapkan atau diimplementasikan di tahun ajaran baru saat ini. Jadi wajib sebagai operator tahu kurikulum apa yang digunakan. Baik, ini adalah tahapan awal teman-teman. Jadi nanti apabila sudah rilis Dapodik, teman-teman langkah pertama adalah mendownload aplikasi Dapodik 2024. Baik nanti yang rilis adalah installer ataupun patch ya teman-teman. Biasanya tahun ajaran baru adalah installer. Setelah mendownload, teman-teman bisa menguninstall Dapodik yang lama. Apabila teman-teman belum mendownload arsip data, bisa didownload terlebih dahulu sebelum teman-teman menguninstall ya. Kemudian teman-teman baru bisa install Dapodik yang terbaru atau Dapodik 2024. Selanjutnya melakukan registrasi Dapodik baik online maupun offline. Apabila online, teman-teman langsung bisa registrasi tanpa download profil Dapodik. Apabila offline, teman-teman harus download profil Dapodik terlebih dahulu. Nah, di sini adalah tahapan kedua bagi teman-teman harus kerja cepat ya teman-teman. Karena di sini teman-teman harus bisa mengupdate data semuanya mulai dari data sekolah hingga pembelajaran nanti supaya bisa sinkronisasi. Untuk yang pertama supaya apa? Agar data PD yang diluluskan secara bersama ataupun manual ini bisa langsung terkirim ke manajemen Dapodik dan bisa ditarik data oleh lembaga yang lain. Ini pentingnya sinkronisasi pertama secepatnya ya teman-teman. Tidak perlu lengkap, yang penting bisa sinkron terlebih dahulu. Kemudian setelah teman-teman mengupdate Dapodik dan bisa sinkron, pastinya teman-teman langsung meluncur ke manajemen sekolah untuk menarik data PD baru maupun pindahan. Jadi di sini teman-teman pastinya tambah PD baru by Dapodik ataupun nanti yang mutasi bisa akses melalui submenu mutasinya. Nah, untuk teman-teman untuk menambahkan PD baru, utamakan yang dari Dapodik Dasmen terlebih dahulu, baru apabila ada PD dari Kemenat ini bisa ditambahkan manual atau pengajuan PD baru. Jadi teman-teman untuk bisa rekam didiknya terus berlanjut, tambahkan PD baru atau tarik data PD baru dari Dapodik lulusan 2023. Untuk selanjutnya nanti akan ada tutorial step by step ya teman-teman. Jadi pantau terus channel ini supaya tidak terlewat video-video terbaru. Oke, setelah teman-teman sudah menambahkan PD baru atau menarik data PD yang mutasi, selanjutnya adalah akses Dapodik lokal untuk tarik data supaya data PD ini bisa masuk ke Dapodik. Kemudian mutakhirkan Dapodik 2024, mulai dari pemutahiran sarpras hingga pemutahiran rombelnya atau memasukkan pembelajaran hingga nanti di jadwalnya ya teman-teman. Jadi nanti lebih dari 2 pastinya untuk sinkronisasi, dan teman-teman bisa sinkron step per step atau setelah melewati setiap menunya selesai teman-teman bisa sinkron. Jadi di sini pastinya pemutakhiran data akan sedikit lama untuk memvalidkan datanya. Perbedaannya dari update Dapodik untuk sinkronisasi pertama sangat berbeda. Pastinya nanti akan ada tutorial untuk selanjutnya. Kemudian untuk tahapan ketiga, setelah dikira semua data sudah oke pada lokal Dapodik dan manajemen sekolah,
teman-teman langsung akses ke Verval SP apabila in-jobnya sudah habis masa berlaku dan segera di-update untuk masa berlaku in-jobnya. Di sini sangat berpengaruh nanti untuk realisasi BOSP baik BOS maupun BOP PAUD dan BOP kesetaraan ya teman-teman. Jadi in-job ini sangat penting. Jadi cek dan cross check selalu untuk masa berlaku in-job. Kemudian setelah akses Verval SP sudah dikira semua valid, teman-teman bisa masuk ke Verval PD. Nah, apa ya ini Verval PD yang harus kita cek? Data yang pertama adalah NISN. Jadi untuk teman-teman yang PD baru yang belum memiliki NISN, khususnya lembaga PKBM maupun SKB, bisa segera diajukan untuk penerbitan NISN tingkat lanjut, yang mana videonya juga sudah ada pada channel PKBM Karang Samudra. Kemudian setelah PD ini sudah oke, teman-teman bisa masuk ke Verval PTK. Nah, kita perlu cek yaitu data PTK. Apabila ada PTK yang sudah memenuhi syarat untuk pengajuan NUPTK, baik lembaga formal maupun non formal, ini bisa kita ajukan NUPTK dengan syarat datanya sudah valid semua ya teman-teman. Kemudian setelah semuanya sudah dikira oke, setelah 1x24 jam teman-teman bisa tarik data pada lokal Dapodik untuk pembaruan data pada lokal, dan teman-teman bisa mutakhirkan datanya yang sudah diperbarui pada Verval SP, Verval PD maupun PTK, kemudian sinkron sebelum cut off BOSP tahun anggaran 2024. Kapan ini cut off-nya? Akan ada video terbaru ya teman-teman. Oke teman-teman, mungkin sekian dulu untuk informasi kali ini untuk persiapan teman-teman operator sebelum rilisnya Dapodik baru nantinya. Dan untuk Dapodik 2024 akan ada perubahan-perubahan terutama pada manajemen dan juga akses pada Dapodik lokal khususnya di pendidikan kesetaraan. Mungkin itu teman-teman. Terima kasih bagi teman-teman yang sudah menonton hingga akhir, dan jangan lupa supportnya untuk menekan tombol like video ini serta share video, dan jangan lupa subscribe, nyalakan notifikasi supaya tidak tertinggal informasi dan video-video terbaru. Terakhir kali saya ucapkan salam satu data, salam operator hebat, dan salam sehat untuk kita semua.